ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassalihin. Minan nabiyyin, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus, yaitu jalan para nabi-nabi Bapak mulia. Bagaimana seluruh kehidupan para nabi? Kehidupan para nabi adalah mereka korbankan dirinya, korbankan kesenangan hidupnya, korbankan hobinya, korbankan kebiasaannya demi untuk kepentingan umat Bapak mulia. Dan puncak pengorbanan yang luar biasa yang tidak ada sekiranya seluruh nabi-nabi dibandingkan bagaimana tingkat pengorbanan mereka tidak akan sebanding dengan pengorbanan Khatamal Anbiya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak mulia, di mana-mana orang korbankan segala-gala demi cucu. Korbankan segala-gala demi cucu. Kakek korbankan segala-galanya demi cucu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia datangi Fatimah dan saat itu menjumpai Hasan dan Husain lagi bermain, dan tiba-tiba Rasulullah bergabung dengan mereka. Fatimah mengatakan, wahai Hasan dan Husain, tidak ada teman yang paling baik di dunia ini kecuali teman mainan kalian berdua, yaitu Habibullah, manusia terbaik dunia dan akhirat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tiba-tiba ada hal yang terperanjat bagi Fatimah. Yang satu Hasan atau Husain, yang satu cium lehernya dan yang satu cium mulutnya. Kemudian Fatimah melihat hal ini, Fatimah bertanya, ya Rasulullah, bukankah Hasan dan Husain keduanya cucu engkau? Bukankah Hasan dan Husain dari ayah dan ibu yang sama? Kenapa engkau perlakukan hal yang berbeda? Yang satu cium mulutnya dan yang satu cium lehernya. Nabi SAW kemudian menjelaskan, wahai Fatimah, yang aku cium mulutnya kelak nanti meninggal akan diracuni. Dan yang satu aku cium lehernya kelak meninggal nanti akan dibunuh. Ibu siapa yang tega mendengar takdir yang begitu buruk Bapak mulia? Kakek siapa yang tega menerima takdir yang buruk atas cucunya Bapak mulia? Fatimah menghampiri Nabi seraya merayu daripada Nabi, ya Rasulullah, apa saja yang kau mohonkan Allah akan kabulkan. Permintaan apa saja Allah akan terima. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah rubah takdir Hasan dan Husain. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Fatimah, doa yang makbul ini, doa yang diijabah ini, aku akan simpan. Aku tidak akan doakan untuk kedua cucuku, tapi aku simpan sebagai hadiah yang aku berikan kepada umat akhir zaman di yaumul qiyamah Bapak mulia. Aku berikan berupa hadiah di yaumul qiyamah. Ketika saat itu matahari satu jengkal di atas kepala, tidak kenal pejabat, tidak kenal bawahan, tidak kenal yang kaya, tidak kenal yang miskin, tidak kenal keturunan bangsawan atau turunan biasa, tidak kenal ajam atau turunan orang Arab. Yang tahu saat itu hanyalah mereka yang membawa bekal iman dan amal, iman dan takwa yang sempurna. Mereka lah akan berjaya dan mereka lah yang mendapatkan syafaat Rasulullah, mendapatkan hadiah. Mereka yang korbankan segala-gala di dunia. Wahai Fatimah, apa yang aku hadiahkan buat mereka? Mereka telah korban siang dan malam, tinggalkan istri dan anak, tinggalkan kasih sayang mereka. Kalau sahabat-sahabatku, mereka berkorban hari-hari mereka sama-sama aku, menatap wajahku, melihat wajahku, mendengar suaraku. Tapi umat akhir zaman, apa yang mereka dapatkan dari aku? Tidak menatap wajahku, tidak mendengar suaraku, tidak juga bersamaku, tapi mereka korban segala-galanya. Wahai Fatimah, ini yang aku berikan kepada mereka. Bapak Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa mulianya. Maka sungguh keliru, sungguh keliru kalau kita datang di tempat ini, kemudian kita balik ke tempat kita tanpa terbentuk jemaah, tidak bergabung dengan jemaah. Maka Bapak mulia, apa yang kita harus alasan sampaikan kepada Nabi dan sahabat Bapak mulia?
Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran tidak turun lagi, hadis tidak keluar lagi. Nabi telah wafat, tutup hadis. Nabi telah wafat, Al-Quran tidak turun lagi Bapak mulia. Tapi ayat-ayat Al-Quran yang turun di masa Nabi dan sahabat itu juga hukum berlaku sampai yaumul qiyamah Bapak mulia. Ayat-ayat yang turun di zaman sahabat itu pun akan berlaku hukumnya sampai yaumul qiyamah Bapak mulia. Tahu kita Pak? Tahu kita tentang perang Tabuk? 3 orang sahabat ayat yang turun menjelaskan asingkan dari mereka. Mereka pernah ikut perang Tabuk, perang Badar. Mereka ahli Badar Bapak mulia. Tapi mereka tertunda keluar ketika perang Tabuk. 3 orang turun ayat Al-Quran suruh pisahkan dengan mereka. Asingkan mereka. Tidak boleh jawab salam Bapak mulia. Ayat ini turun di masa sahabat, tapi hukumnya berlaku di yaumul qiyamah. Kalaulah ada saudara kita yang tidak mau keluar, tertunda karena urusan lain, maka seharusnya tidak boleh lagi jawab salam sama dia Bapak. Hukumnya berlaku Pak. Ayat Quran yang turun di masa sahabat, tapi hukumnya berlaku ila yaumul qiyamah. Kalau 3 orang sahabat tadi tertunda tidak keluar, padahal mereka adalah ahli Badar. Allah berikan jaminan, orang ahli Badar buat dosa Allah ampuni. Tapi Bapak mulia, persoalan untuk dakwah Bapak mulia, tiada maaf bagimu Bapak mulia. Maka Bapak mulia hendaklah renungkan baik-baik. Jangan sampai di antara kita ada yang tidak keluar Pak. Jangan sampai tidak ada yang keluar Pak. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ayat Al-Quran turun di masa sahabat. Bahkan hari-hari terakhir Allah tegaskan suruh jangan lagi berkumpul dengan istri Pak. Jadi kalau ada yang dihalaka muhalal, yang tidak keluar salam tidak perlu jawab. Tapi mereka masih baik, tidak perlu dijawab. Tapi ada ayat turun menyusulnya, ada maaf. Tapi kalau kita sekarang ayat tidak turun lagi, sampai kapan maafnya? Sampai kapan maafnya kalau tidak keluar? Sampai kapan kita bisa jawab salamnya Pak? Sampai kapan Pak? Sampai dia bayar hidayah ulang berangkat. Dia balik, sampai bayar hidayah. Kalau tidak bayar hidayah, jangan jawab salamnya Pak. Insyaallah. Insyaallah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini terjadi kesalahpahaman di tengah-tengah umat Bapak mulia. Baik itu di tingkat orang awam sampai pada orang alim. Apa kesalahpahaman? Kalau dengar kata bahagia, kata sukses, pasti dalam pikiran kita ini kalau bahagia gajinya besar. Kalau bahagia pasti rumahnya mewah. Oh ini orang sukses pasti kendaraannya banyak. Hartanya berlimpah. Ini yang terbayang dalam pikiran kita. Padahal Bapak melihat Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Yang kaya pun ingin bahagia, yang miskin pun ingin bahagia,